Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Romanduni, NIM 0495400069, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Semarang, Pogja Wonosalam. Pada video simulasi mata kuliah praktik peradilan perdata ini, saya berposisi sebagai kuasa hukum penggugat dalam berperkara di persidangan. Berdasarkan kasus Wan Prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Struktur simulasi ini dibuat realistis seperti persidangan di pengadilan negeri yang mencakup pembukaan kuasa hukum, uraian duduk perkara, pokok gugatan, argumentasi hukum, jawaban terhadap dalil pihak tergugat (antisipatif), permohonan kepada majelis hakim, dan contoh pertanyaan serta pemeriksaan saksi. Sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu kronologi Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Fakta kasus, pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi dan Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama (uang muka) sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran (somasi) tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Kuasa hukum penggugat perkara Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah, penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Pembukaan. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, perkenalkan, saya Muhammad Romanduni selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2023. Berdiri di hadapan sidang ini untuk menyampaikan pokok-pokok perkara dalam gugatan Wan Prestasi antara klien kami, Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selaku tergugat. Uraian singkat duduk perkara. Yang mulia, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat satu perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan nilai jual sebesar 1 miliar rupiah. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Tahap pertama berupa uang muka sebesar 300 juta rupiah saat penandatanganan. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Namun yang mulia, meskipun telah diberikan waktu lebih dari 6 bulan dan telah 2 kali disomasi, tergugat tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran sisa harga tanah. Selanjutnya,
Fakta wan prestasi. Yang mulia, keterlambatan tergugat telah melampaui batas waktu yang disepakati dan tidak mengindahkan dua surat somasi yang telah kami layangkan secara patut. Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasinya dalam waktu yang ditentukan atau setelah diberikan teguran. Dasar hukum. Yang mulia, gugatan ini didasarkan pada ketentuan 1. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. 2. Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas Pacta Sunt Servanda yang mengikat para pihak sebagai undang-undang. 3. Pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti rugi akibat wan prestasi. 4. Pasal 1267 KUH Perdata bahwa pihak yang dirugikan dapat memilih pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Tergugat jelas-jelas telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memenuhi unsur wan prestasi. Jawaban terhadap dalil tergugat dalam kurung antisipatif. Yang mulia, tergugat berdalih bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank. Namun kami tegaskan, 1. Perjanjian jual beli tanah tidak mensyaratkan pembelian bergantung pada persetujuan kredit bank dalam kurung no condition precedent. 2. Risiko gagal mengajukan kredit adalah risiko pribadi tergugat, bukan alasan hukum untuk menunda prestasi. 3. Alasan tersebut tidak menghapuskan perbuatan wan prestasi. Petitum atau tuntutan. Atas dasar tersebut, penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga sebesar 700 juta rupiah atau jika Yang Mulia berpendapat lain menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material yang timbul akibat keterlambatan. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum penggugat saat pemeriksaan saksi. Kepada penggugat dalam kurung Tuan Andi, apakah benar saudara melakukan perjanjian jual beli tanah dengan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023? 2. Berapa jumlah uang yang telah diterima dari tergugat? 3. Apakah saudara sudah menerima sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah? 4. Benarkah saudara telah mengirimkan 2 kali somasi? 5. Apa kerugian yang saudara alami akibat keterlambatan tersebut? Kepada saksi lain dalam kurung misal notaris atau tetangga. 1. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah tersebut? 2. Apakah saudara tahu bahwa pembayaran belum dilunasi hingga waktu tertentu? Jika memeriksa tergugat, 1. Benarkah saudara mengetahui bahwa batas waktu pembayaran adalah 3 bulan? 2. Apakah benar alasan saudara tidak melunasi karena belum mendapat kredit bank? 3. Apakah alasan tersebut tertulis dalam perjanjian? Selanjutnya pernyataan penutup. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh argumentasi telah kami sampaikan. Besar harapan penggugat agar keadilan ditegakkan dan hak-haknya dipulihkan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Demikian rekaman simulasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen atau tutor Ibu Dian Indriani SH MH
dan ucapan terima kasih kepada semuanya.